Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nikmatuniaya SEMSI AKT dan serta teman-teman yang kami banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya Roida Vera Julianti, perwakilan dari kelompok 6, dan rekan saya yaitu Tanesha Elsa Destriana, Aditya Firmansyah, Putri Ngati Iko, dan Nisha Adania. Kami akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi akuntansi. Adapun poin yang akan kami bahas yaitu 1. Profesi dan etika. Pengertian profesi dan ciri-ciri profesi, mengapa diperlukan kode etik profesi, kode etik dan prinsip etika Ikatan Akuntan Indonesia, 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan profesi akuntansi. Yang selanjutnya, etika dalam praktik akuntansi, yaitu apa itu profesi akuntansi publik, kode etik profesi akuntan publik, standar umum dan prinsip akuntansi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai profesi dan etika. Yang pertama yaitu pengertian profesi dan ciri-ciri profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Masyarakat mengenai bermacam-macam profesi yang terkait dengan bidang pekerjaannya, misalnya guru, dokter, pengacara, apoteker, akuntan. Masyarakat juga telah mengenal organisasi profesi seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, atau Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi profesi beranggotakan profesi jenis dan merupakan wadah bagi para anggotanya dalam bertukar ilmu dan pengalaman dalam pekerjaan. Organisasi profesi akan menghasilkan kebijakan dan kode etik yang berisi aturan bagi para anggota profesi dalam menjalankan profesinya, serta dapat mengeluarkan sanksi bagi para anggota profesi apabila melanggar kode etik profesi, dan dapat pula memberikan pendampingan apabila terdapat anggota profesi yang mengalami masalah dengan hukum. Pada pembahasan ini, apakah semua pekerjaan dapat disebut profesi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, profesi dapat didefinisikan menggunakan pendekatan ciri profesi secara umum. Ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. 1. Profesi mensyaratkan pendidikan lanjutan. Setelah seseorang menyelesaikan pendidikan sarjana dalam studi ilmu tertentu, serta dapat dilanjut dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dari organisasi profesi. Adanya sertifikasi yang diterbitkan oleh kementerian dan organisasi profesi untuk peningkatan kualitas profession di tingkat global. Adanya pendidikan profesi berkelanjutan atau PPL. Adanya organisasi profesi, memiliki kode etik profesi, memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam memberikan judgement dalam pemecahan masalah terkait profesinya. Adanya pengakuan dari masyarakat dan imbalan yang diterima terkait dengan jasa yang diberikan oleh suatu profesi. Selanjutnya, mengapa diperlukan kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan aturan main bagi setiap anggota profesi agar dapat menjalankan profesinya dengan rasa tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kode etik profesi diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Masyarakat akan mempercayai suatu profesi apabila anggota profesi taat kepada kode etik profesi yang berlaku. Ketaatan anggota profesi terhadap kode etik profesi dapat menghindari terjadinya malpraktik dalam suatu profesi. Contoh kode etik profesi yang diberlakukan sama untuk setiap profesi adalah larangan beriklan bagi setiap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Kalaupun ditemukan dalam media cetak, hanya sebatas informasi adanya praktek profesi di suatu tempat saja, bukan untuk mengobrol praktek profesi. Selanjutnya, ada kode etik dan prinsip etika Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari atas 3 bagian, yaitu yang pertama prinsip etika, yaitu pedoman perilaku dan tindakan yang harus diikuti oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Nah, prinsip etika ini terdiri dari prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional, dan prinsip standar teknis. Yang kedua, aturan etika, yaitu pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan seorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, ada interpretasi aturan etika, yaitu penafsiran atau penjelasan lebih lanjut mengenai aturan etika yang telah ada, yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang setelah mempertimbangkan tanggapan dari anggota profesi dan pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan profesi akuntansi. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik,
Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang selanjutnya yaitu kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Selanjutnya, etika dalam praktik akuntansi. Apa itu profesi akuntan publik? Praktik akuntan yang independen diberikan oleh profesi akuntan publik di kantor akuntan publik atau yang sering disebut dengan KAP. KAP yang dimiliki oleh akuntan berregister negara mirip dengan profesi dokter yang dapat mendirikan tempat praktek pribadi selain tugasnya di rumah sakit atau puskesmas. Praktek akuntan di KAP dianggap paling beresiko karena menerima tugas secara langsung dari masyarakat umum atau klien. Para akuntan yang bekerja di KAP merupakan akuntan independen yang tidak terikat oleh pihak swasta maupun pemerintah dan sebagian besar berprofesi sebagai auditor atau pemeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Dibutuhkan pihak independen yang dapat menjadi penengah antara perusahaan sebagai penggemban amanah dan investor atau stakeholder sebagai pemberi amanah, agar tidak terjadi salah paham atau saling curiga dalam mencermati laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh perusahaan. Kode etik profesi akuntan publik. Menurut Agus 2012 dalam buku Auditing sejak Januari 2011, EAP memberlakukan kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari bagian A, prinsip dasar etika profesi, dan bagian B, memuat aturan etika profesi. Kode etik ini mengacu pada kode etik dari International Federation of Accountants atau disingkat IFAC. Kode etik EAP yang baru disusun berdasarkan sistematika berikut ini. Bagian A, berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri atas seksi 100 prinsip dasar etika profesi, seksi 110 prinsip integritas, seksi 120 prinsip objektivitas, seksi 130 kompetensi serta sikap, kecermatan, dan kehati-hatian profesional, seksi 140 prinsip kerahasiaan, seksi 150 perilaku profesional, dan bagian B berisi aturan etika profesi yang terdiri atas seksi 200 ancaman dan pencegahan, seksi 210 penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP, seksi 220 benturan kepentingan, seksi 230 pendapat kedua, seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, seksi 250 pemasaran jasa profesional, seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya, seksi 280 seksi 270 penyimpanan aset milik klien, seksi 280 objektivitas semua jasa profesional, seksi 290 independensi dalam perikatan asuransi. Baik, selanjutnya adalah standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. A. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. B. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. C. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. D. Data relevan yang memadai.
Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI, dalam keadaan luar biasa, laporan keuangan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan dan estimasi dampaknya, serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Untuk studi kasusnya yaitu pelanggaran etika profesi akuntansi PT Hanson International Tbk. PT Hanson International Tbk diduga melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2016 dengan cara mencatat pendapatan fiktif dari penjualan tanah, melebih-lebihkan nilai aset dan piutang, serta melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara tidak transparan. Meski demikian, laporan keuangan tersebut tetap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik, KAP Purwanto Sungkono dan Surya atau PSS. Auditor eksternal tersebut dinilai gagal menjalankan prosedur audit sesuai standar seperti memverifikasi transaksi material dan menguji keberadaan serta keakuratan piutang. Akibatnya, tindakan ini dianggap melanggar kode etik profesi auditor. Untuk penyelesaian kasusnya yaitu OJK menjatuhkan sanksi berupa denda kepada semua pihak yaitu 1. PT Hanson International Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta dan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. 2. Beni Cokro Saputro atau pemilik perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar. 3. Adnan Tabrani selaku direktur perusahaan dikenakan denda administratif berupa denda 100 juta. 4. Sarli Jokom atau auditor KAP Parwantono Sungkoro dan Surya dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Nah, pada kasus PT Hanson dapat diambil kesimpulan bahwa kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar etika akuntansi yang merusak kepercayaan publik dan integritas profesi. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penyampaian materi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan aturan main bagi setiap anggota profesi agar dapat menjalankan profesinya dengan rasa tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Prinsip etika merupakan pedoman perilaku dan tindakan yang harus diikuti oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, aturan etika yaitu pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, interpretasi aturan etika, yaitu penafsiran atau penjelasan lebih lanjut mengenai aturan etika yang telah ada yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang setelah mempertimbangkan tanggapan dari anggota profesi dan pihak terkait.